Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya, Bagus Tri Prakoso, akan membahas sesuatu yang menarik nih. Teman-teman pasti sering mendengar istilah penggemar bukan? Itu loh, individu atau sekelompok orang yang menyukai terhadap barang dan atau selebriti tertentu. Nah, ternyata budaya penggemar ini saling beririsan dengan perilaku konsumtif loh teman-teman. Siapa di sini yang tidak mengetahui brand dan perusahaan terkenal seperti Apple dengan beragam produk yang mereka hasilkan seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, atau produk Apple yang lainnya. Saya yakin sebelumnya teman-teman sudah mendengar salah satu dari produk brand ternama ini. Ngomongin tentang Apple nih, pasti di benak teman-teman terlintas sesuatu. Ya, Apple dengan logonya yang ikonik, logo buah apel dengan bekas gigitan pada sisi kanannya menjadi logo yang mudah diingat oleh sebagian besar orang. Selain itu, mungkin hal yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman tentang brand ini adalah harganya yang mahal. Karena, untuk memiliki satu jenis produk dari brand ini, kita perlu mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah loh teman-teman. Meski demikian, harga tidak lagi menjadi kendala bagi sebagian orang yang menyukai brand ini. Dan bahkan ya teman-teman, kecintaan mereka terhadap Apple berubah menjadi gaya hidup. Berdasarkan annual report tahun 2015-2018 yang dipublikasi oleh Apple dalam websitenya, dapat kita lihat bahwa tren penjualan produk Apple tiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya pada produk iPhone. Maraknya penggunaan iPhone oleh masyarakat global tak terlepas dari peran penggemar brand Apple atau yang lebih dikenal sebagai Apple fanboy atau Apple fans sebagai pengguna setia dari produk Apple. Keberadaan Apple fanboy ini sangat mudah kita jumpai. Teman-teman dapat menjumpai Apple fanboy dalam setiap perilisan iPhone generasi terbaru. Setiap kali perusahaan raksasa ini merilis iPhone terbaru, dapat dipastikan bahwa akan selalu ada orang yang rela mengantri berjam-jam hingga berhari-hari untuk menjadi orang yang pertama kali membelinya. Hal ini terbukti seperti pada perilisan iPhone 11 pada tahun lalu, di mana fans Apple di Singapura telah membuat barisan antrian sehari sebelum penjualan secara resmi dilakukan. Bahkan beberapa di antaranya ya teman-teman, sampai membawa tenda untuk menginap di area toko, dan ada juga yang memakai jasa orang lain untuk mengantri. Hal menarik lainnya nih, Apple fans di Singapura tidak hanya warga lokal, tetapi juga terdapat turis dari negara Asia Tenggara lainnya, termasuk di dalamnya orang Indonesia. Nah, fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk konsumerisme loh teman-teman. Apabila kita uraikan dari fenomena tersebut, maka dapat kita analisis nih dengan menggunakan konsep yang dikenal dengan conspicuous consumption. Conspicuous consumption memandang bahwa konsumerisme menunjukkan kekuatan finansial, status, dan juga kelas di dalam masyarakat. Aktivitas konsumsi terhadap iPhone maupun produk-produk Apple lainnya tidak terlepas dari pengaruh brand perusahaan yang mengkonsumsi makna tersendiri bagi penggemarnya. Sebagai contoh, penggunaan produk-produk Apple dipandang sebagai simbol kekayaan dan kebanggaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari harganya yang mahal tadi ya teman-teman. Sejak pertama kali dijual, iPhone generasi pertama dipatok dengan harga berkisar 500-600 US dollar. Harga tersebut lebih tinggi dari brand kompetitornya pada saat itu, yakni BlackBerry 8800 yang dijual dengan harga 200 US dollar. Penetapan harga yang sangat tinggi ini secara konsisten dilakukan oleh pihak Apple hingga saat ini. iPhone 11 Pro Max misalnya, sebagai iPhone keluaran terbaru sekaligus varian tertinggi, dijual dengan harga 1.000-1.500 US dollar, dan untuk ini di Indonesia, mengutip dari toko resminya yakni iBox, harga iPhone 11 Pro Max dibanderol dengan harga 20-26 juta. Wow, harga yang fantastis bukan teman-teman untuk ukuran sebuah smartphone. Dengan perbedaan harga yang sangat tinggi tersebut, tidak heran apabila iPhone diposisikan sebagai barang yang hanya dimiliki oleh kaum menengah ke atas, sehingga membentuk konstruksi bahwa iPhone merupakan barang yang memberikan kesan mewah dan glamor. Dan hal ini menjadi gaya hidup bagi kaum muda loh teman-teman. Oleh karena itu,
Terdapat anggapan bahwa ketika seseorang membeli sebuah iPhone maupun produk Apple lainnya, orang tersebut telah masuk ke dalam kelas menengah ke atas. Kondisi tersebut sangat dekat dengan konsep conspicuous consumption tadi loh teman-teman. Lebih lanjut nih ya, kecengkraman konsumerisme tersebut semakin terlihat jelas dan menguat saat bagaimana perusahaan Apple membuat sebuah ekosistem atau jaringan yang eksklusif bagi para penggunanya. Misalnya, seseorang yang telah memiliki iPhone, kemudian berkembang nih tren saat ini ya, di mana produksi earphone nirkabel itu sedang masif terjadi. Pada saat yang bersamaan, media juga mulai bekerja melalui iklan untuk mengkonstruksi masyarakat bahwa mereka membutuhkan barang tersebut, dan secara perlahan hal itu menjadi gaya hidup. Nah, untuk kasus produk Apple, karena secara sengaja dibentuk sebuah ekosistem yang eksklusif tadi, mengakibatkan pengguna iPhone tidak dapat terhubung dengan produk lain. Disinilah jebakan konsumerisme bagi Apple fandom atau Apple fanboy. Saat mereka dituntut melalui gaya hidup untuk menjadi pembeda antar kelas, Apple memproduksi sendiri earphone nirkabel dengan nama AirPods sehingga secara tidak sadar pengguna iPhone dipaksa untuk membeli produk tersebut jika ingin merasakan pengalaman menggunakan earphone nirkabel. Padahal pengalaman tersebut tuh dikonstruksi oleh iklan dan perusahaan di dalamnya. Selanjutnya dikenal dengan konsep Diderot Effect. Diderot Effect merupakan kondisi yang membuat seseorang terus membeli barang baru demi melengkapi atau menyempurnakan barang yang sudah dimiliki. Misalnya saat seseorang sudah memiliki iPhone nih, dia akan selalu membeli barang baru melengkapi hal yang belum sempurna bagi dirinya dengan membeli MacBook misalnya. Di saat dia udah punya iPhone tapi dia belum punya MacBook, rasanya belum lengkap karena proses transfer data itu berlangsung lebih lambat apabila menggunakan laptop biasa yang dihubungkan dengan iTunes. Sedangkan saat kita membeli MacBook, iTunes sendiri itu udah terinstall di dalamnya. Kemudian berkembang lagi nih sebuah teknologi yang merambah ke dunia televisi. Apple membuat sebuah produk Apple TV misalnya, di mana di dalam Apple TV ini kita dapat mengatur saluran TV kita menonton apa melalui handphone dengan menggunakan Siri. Lebih lanjut lagi nih, ada sebuah namanya Apple Watch, di mana kita biar kelihatan sporty kita harus menggunakan sebuah jam digital di tangan, bukan? Nah, jam digital ini juga bisa kita atur melalui iPhone. Inilah yang disebut dengan Diderot Effect. Seiring dengan memasuki era late capitalism, perusahaan Apple melakukan komodifikasi terhadap gerakan sosial. Misalnya di tahun 2017 nih, iPhone merilis varian warna baru yang dikenal sebagai Red Product sebagai bentuk kepedulian dan kerjasama mereka dengan organisasi sosial yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS. Padahal, pada saat itu iPhone dengan warna merah dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan varian warna yang lain dengan spesifikasi yang sama. Yang membedakan adalah apabila kita membeli iPhone Red Product tadi, kita bisa membantu mereka yang sedang berjuang melawan penyakit HIV/AIDS. Tapi identitas yang dikonstruksikan oleh Apple yang tadi itu menjadi perdebatan. Karena nih, tidak disebutkan dengan pasti berapa jumlah yang disumbangkan. Dan apabila kita menginginkan identitas sebagai orang yang membantu terhadap sesama manusia, apakah harus dengan membeli produk Apple tersebut? Inilah yang pada akhirnya identitas tersebut dibentuk atau dikonstruksi oleh Apple. Di balik aktivitas konsumtif para Apple fanboy, menyisakan persoalan baru bagi mereka yang memaksakan gaya hidup mewah dan glamor tersebut. Tak jarang nih, sebagian dari mereka terlilit utang akibat mengambil pinjaman online, dan tidak jarang juga yang memaksa merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan iPhone. Wah, jangan sampai nih ya teman-teman seperti itu, apalagi melakukan pinjaman online untuk sesuatu yang tidak produktif seperti membeli smartphone. Gimana nih teman-teman? Gak kerasa nih kita udah sampai di sesi terakhir dari pembahasan Apple fanboy. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru ya dari pembahasan hari ini. Sekian dari saya, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.